Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang sudah menolong, menjaga, memelihara kita. Saya percaya ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang dari Tuhan. Itu sebabnya saya selalu menghimbau untuk mari kita gunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk berjuang hidup, mempersembahkan pujian, pinjaman terbaik hanya kepada Tuhan. Haleluya. Berjuanglah untuk menyenangkan hati Tuhan karena Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang sudah menolong kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Allah yang luar biasa, yang saya percaya ini merupakan isi hati Tuhan bagi kita semua. Dan sebenarnya Tuhan itu adalah Bapa yang mengasihi semua manusia, ya. Dia adalah Allah yang punya kasih yang tidak terbatas. Seringkali kita anak-anak Tuhan suka membatasi kasih Tuhan, ya. Kita suka berpikir bahwa kalau orang yang jauh dari Tuhan atau tidak mengenal Tuhan itu tidak dikasihi Tuhan. Oh tidak, saudara. Tuhan itu mengasihi semua orang. Tidak peduli dia orang berdosa, dia orang tidak berdosa, orang yang baik, orang yang jahat, Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi saudara, Tuhan itu dibatasi oleh hukum yang Dia buat sendiri. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dan apa yang difirmankannya itu selalu Dia buktikan. Nah, itu sebabnya kalau jangan saudara-saudara berpikir ketika orang kena masalah, orang kena pencobaan, hidupnya susah, hidupnya melarat dan lain sebagainya, itu berarti Tuhan tidak mengasihi dia. Tidak, saudara. Tuhan mengasihi semua orang, sekali lagi. Hanya Dia adalah Allah yang adil terhadap janji-janjinya. Ya. Itu sebabnya tidak semua orang yang bisa menikmati janji Allah. Tetapi bukan berarti orang yang tidak menerima janji Allah itu tidak dikasihi oleh Tuhan. Oh tidak. Tuhan mengasihi semua orang. Sekali lagi. Termasuk orang-orang yang tidak pernah mengalami janji Allah juga itu dikasihi oleh Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih. Dia tidak bisa mengingkari eksistensinya sebagai kasih gitu, ya. Karena Allah itu sekali lagi adalah kasih. Dia mengasihi semua orang. Cuma memang akhirnya banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan sehingga kelihatannya tidak punya kasih karena memang kita manusia tidak adil, gitu ya. Kita manusia tidak sama dengan Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan pengasih, kita ini seringkali ada kasihnya tetapi tidak seperti Tuhan mengasihi semua orang. Nah, itu sebabnya kita harus belajar hal-hal yang penting sesuai dengan hukum Tuhan agar supaya kita bukan hanya mengalami kasih Allah, pertolongan Tuhan secara universal karena Dia adalah Allah yang kasih, penuh kasih. Tetapi mari kita harus berjuang agar supaya kita boleh menjadi pribadi yang bisa menikmati janji Allah secara khusus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak manusia diciptakan, itu Tuhan punya sebuah rencana atau sebuah visi dari Tuhan itu sendiri untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Tetapi Tuhan itu menciptakan manusia itu bukan seperti robot.
yang dikendalikan langsung oleh Tuhan, tidak. Tuhan menciptakan manusia itu punya yang biasa istilah teologi yang disebut dengan free will, kehendak bebas. Karena manusia itu diciptakan serupa atau segambar dengan Tuhan. Jadi kita itu manusia ini, kita bersyukur ya saudara jadi manusia. Coba saudara kalau jadi kerbau. Siap-siap orang Toraja mau bawa, mau sembeli kalau ada yang meninggal. Jadi bersyukur kita jadi manusia. Kita ini segambar dengan Tuhan. Termasuk yang disebut dengan free will atau kehendak bebas. Kita dibebaskan oleh Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan itu adil. Ketika dia memberikan kita kehendak bebas, dia tidak menghalang-halangi kebebasan kita. Terserah kita. Mau pilih, kita mau berjalan ke kiri, berjalan ke kanan, Tuhan tidak menghalang-halangi. Tuhan hanya memberikan konsekuensi ya terhadap pilihan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak melarang. Itu sebabnya saudara kita harus belajar hukumnya supaya kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Karena kita ini bebas, mau melakukan apapun bebas kita. No problem. Yang penting saudara kita harus tahu bahwa setiap kebebasan kita itu ada konsekuensinya. Karena Tuhan menaruh hukum di alam ini. Itu yang disebut dengan hukum alam. Ya. Sama dengan waktu lalu saya kasih contoh. Kertas ini toh. Kalau saya lepas, kita percaya atau tidak percaya ini akan jatuh. Karena ada hukum yang bekerja yang disebut dengan hukum gravitasi. Jika saya lepas, tak, jatuh dia. Itu disebut hukum gravitasi. Itu hukum Allah yang ditaruh di alam ini. Kalau kita melawan hukum ini, kita akan menerima konsekuensinya. Kalau saudara pikir engkau bisa terbang seperti Superman, dan engkau naik di pohon kelapa dan engkau atau seperti apa sih, Satria Baja Hitam, berubah, kemudian loncat dari atas pohon kelapa. Saudara melawan hukum alam, engkau pasti jatuh dan patah tulang, saudara. Karena itu hukum alam. Setiap pelanggaran terhadap hukum alam, setiap pertentangan terhadap hukum, itu ada konsekuensinya. Nah, kita anak-anak Tuhan, kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan dan hidup di dalam janji-janji Allah, itu juga ada hukum yang diatur oleh Tuhan di dalam firman Allah. Kalau kita mengikuti hukum itu, kita akan mengalami janji Allah. Tetapi kalau kita melawan hukum itu, selalu ada konsekuensi. Itu yang disebut dengan hukum. Nah, sekali lagi, Tuhan memberikan kita hak free will. Kehendak bebas. Terserah kita mau bikin apa. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga menaruh hukum di dalam hidup kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum itu, kita akan siap-siap menghadapi konsekuensinya. Nah saudara, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih. Dia sangat mengasihi kita. Sehingga hukum-hukum itu diberitahukan kepada kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah bentuk kasih yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman Allah. Agar supaya ketika kita mengikuti firman Allah, kita akan mengalami hidup sesuai dengan janji Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Allah yang luar biasa. Yang merupakan hukum Allah yang diberitahukan kepada umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan.
Kalau bukan umat Tuhan tidak akan pernah mendengarkan hukum ini. Tetapi setiap kita anak Tuhan pasti kita sudah banyak kali dengar. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kita mengulang hukum ini ya. Saya rindu kita akan baca dulu beberapa ayat di dalam Yesaya pasal 48. Ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Sekali lagi Yesaya pasal 48. Kita akan membaca ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya rindu kita akan membacakan bersama-sama ayat-ayat ini. Ya, sebab untuk menghormati pembacaan firman Allah yang pertama, semoga kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama ayat 17, 18, dan 19. Pada hitungan yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. Yang tidak membawa Alkitab di media sudah tersedia. Kita baca sama-sama 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat-ayat yang sudah kita bacakan ini itu merupakan sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda, ya, bangsa Yehuda. Karena waktu itu Israel itu terbagi dua, ya. Jadi 10 suku itu membentuk sebuah bangsa yang disebut dengan bangsa Israel. Dan 2 suku yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin itu membentuk sebuah kerajaan di selatan itu yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Israel itu dipimpin oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Mereka berbuat dosa dan akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan, dan mereka dijajah oleh bangsa Babel, ya. Kemudian saudara, bangsa Yehuda ini itu masih tetap berkerajaan di tanah Yehuda, ya, di kerajaan selatan dari Israel itu. Dan mereka masih dilindungi oleh Tuhan karena raja-raja mereka sebelumnya itu, sebelum Nabi Yesaya, itu adalah raja-raja yang baik, yang berjuang untuk membawa masyarakat itu menyembah Tuhan yang benar. Tetapi di pertengahan di dalam perjalanan kerajaan kepemimpinan kerajaan raja-raja Yehuda ini, akhirnya mereka juga berlaku seperti raja-raja Israel. Mereka juga akhirnya berbuat jahat, berbuat dosa, menyembah berhala dan lain sebagainya. Kemudian saudara, akhirnya Tuhan menubuatkan, kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya pasal 1 sampai pasal 39, itu Yesaya bernubuat bahwa mereka juga akan dibuang, diserang oleh bangsa Persia, bangsa Babel dan bangsa Persia untuk ditawan. Mereka akan keluar dari tanah perjanjian. Tuhan akan halau mereka. Kenapa? Karena mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan konsekuensi ketika bangsa Israel ini tidak menuruti hukum Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal 48 ini Nabi Yesaya menubuatkan bahwa walaupun bangsa Israel itu sudah dibuang, ya, ke Babylon, mereka sudah dijajah, mereka hidup sengsara, tetapi Tuhan menjanjikan keselamatan bagi mereka. Mulai dari Yesaya pasal 40 dan seterusnya, itu dinubuatkan bahwa bangsa Israel itu akan kembali. Bahkan pada pasal-pasal selanjutnya sekitar pasal 59, pasal 60 dan seterusnya, itu ada janji tentang keselamatan bagi seluruh bangsa di dunia ini. Itu dengan kedatangan Mesias, yaitu Kristus.
Nah, jadi nubuatan ini saudara itu adalah sebuah nubuatan tentang termasuk tentang akhir zaman, tentang kehidupan anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus di akhir zaman ini, yaitu kita semua. Jadi nubuatan ini adalah untuk kita sebenarnya, yang dijanjikan oleh Tuhan, walaupun kita sudah berada di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan, karena gambaran orang Israel dijajah di Babel saudara, dan Persia itu gambaran kita manusia akhir zaman ini yang hidup di dunia yang penuh dengan kesukaran, kesulitan. Karena situasinya sama. Orang bangsa yang dijajah itu saudara, itu semua yang mereka lakukan itu bukan untuk mereka. Itu untuk orang yang menjajah dia. Untuk kesenangan penjajah. Jadi mereka bekerja keras, mereka menanam, mereka beternak, mereka panen, mereka menggunting bulu domba. Itu bukan untuk mereka. Ini orang Israel. Mereka untuk orang lain. Jadi orang Israel yang siksa-siksa, orang Babel yang bersenang-senang. Itu seperti itu. Jadi sakit hati, lahir batin, siksa. Terjajah. Itu seperti itu. Nah kita manusia saudara, ketika kita masih dalam dosa, sebenarnya hidup kita juga seperti itu. Kita dijajah oleh dosa. Ya, karena dosa itu mengakibatkan yang saya suka sebut itu adalah ikatan-ikatan seperti kedagingan, hawa nafsu, hidup hedonisme dan lain sebagainya. Itu saudara kelihatan senang, padahal ujung-ujungnya itu penderitaan. Itu hidup di dalam dosa. Nah, jadi kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau kita masih hidup dalam dosa, ya kita seperti orang dijajah. Tidak akan pernah mengalami hari-hari baik dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya Tuhan bernubuat lewat Yesaya bahwa walaupun kalian sudah dijajah, walaupun kalian hidup menderita, itu seperti sekarang. Walaupun kita di dunia ini, karena akibat dosa kita mengalami penderitaan, mengalami masalah. Itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tidak saudara. Tuhan mengizinkan semua itu karena Dia mengasihi kita. Untuk apa saudara? Supaya kita berbalik kepadanya. Dan nubuatan ini adalah janji Allah. Ketika kita memperhatikan, ya di sana dikatakan, ketika kita saya akan bacakan ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi saudara begini. Ketika kita hidup dalam dosa. Dan kita hidup menderita saudara ya. Karena akibat dosa saudara ya. Kita hidup tersiksa. Kita hidup seperti tidak berfaedah. Semua yang kita kerjakan seperti tidak bermanfaat. Itu seperti orang yang dijajah tadi ya. Mereka sudah bercocok tanam, mereka mengembalakan domba, mereka berdagang mungkin, berbisnis. Bukan untuk mereka, tetapi untuk penjajah. Seringkali kan kita mengalami hal itu. Kita sudah kerja keras, banting tulang, cari uang. Tetapi pas hitung-hitung akhir tahun, nggak ada untung. Habis begitu uangnya. Ya, tidak ada manfaat, tidak berfaedah. Malah kita hutang sana sini. Seringkali kan kita mengalami hal itu ya. Itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan mengizinkan itu dalam hidup kita karena kasih-Nya kepada kita. Agar supaya kita berbalik kepadanya. Itu sebabnya Tuhan bilang, sekiranya engkau memperhatikan hukum-hukumku. Artinya ketika kita memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Ketika kita memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Maka dikatakan damai sejahteramu. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Jadi sekali lagi, kalau kita memperhatikan hukum-hukum Tuhan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya.
Damai sejahtera itu kalau di dalam bahasa aslinya dia pakai kata shalom. Shalom itu bukan hanya berbicara tentang damai atau sejahtera. Sejahtera itu termasuk di sana adalah kemakmuran, saudara. Kelimpahan berkat-berkat jasmani itu sejahtera. Tetapi shalom itu berbicara tentang kebaikan. Kita akan mengalami kebaikan. Orang-orang akan baik kepada kita. Hari-hari kita akan menjadi hari-hari yang baik. Bukan cuma itu, berbicara tentang selamat. Ya. Itu damai sejahtera, itu shalom. Keselamatan. Jadi kalau orang naik motornya ada gampang celaka, sudah. Ada orang yang kan gampang celaka, sudah. Bajalang sedikit di muka, masuk got. Luka. Pergi di kobong, tak sontong deng rumpu, tak iris. Gampang celaka, sudah ya. Naik motor, keluar pertigaan, baku bagai deng bentor. Ada orang-orang seperti itu, sudah. Sedikit-sedikit celaka. Nah Tuhan katakan, kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, kita akan selamat, sudah. Tidak gampang celaka. Haleluya. Itu shalom. Shalom juga berbicara tentang keamanan. Keamanan. Untung kita tinggal di daerah yang aman, sudah. Kalau saudara tinggal di Bekasi, kalau saudara pasiar di puncak 1 minggu, hati-hati, sudah. Tiba-tiba saudara punya barang hilang dari rumah. Orang bisa naik di genteng, sudah, dan buka genteng dan masuk. Dan angkat semua barang. Tidak aman. Tetapi orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan, dia ada shalom, ada keamanan di dalam hidupnya. Tuhan yang jaga, sudah. Tidak perlu pasang teralis rumah-rumah. Saya bersyukur di daerah Talaut ini daerah yang aman, ya. Saya pikir kalau ada pencuri yang kelas kakap, saudara, itu orang-orang dari luar. Kalaupun ada di dalam, orang cuma jaga pencuri lampu, pencuri sendal, pencuri baju, bukan harga barang-barang yang berharga. Kalau saudara di kota besar, saudara berhati-hati. Yang kau bawa HP, kau bagiin saudara, apa sih? Kalau di kota kan orang suka pakai Grab atau Gojek kan, mau panggil kendaraan. Wah, hati-hati saudara. Tiba-tiba orang rampas kau bawa lari. Nyanda aman, saudara. Tetapi setiap orang yang memperhatikan hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, ada shalom dalam hidupnya. Ada keamanan, Tuhan jaga, saudara. Itu sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang suka memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kemudian saudara, shalom itu kata firman Allah, damai sejahtera itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sungai itu berbicara tentang sumber hidup. Kalau dalam Alkitab selalu menggambarkan sebagai sumber kehidupan. Seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air atau di pinggir sungai. Ada juga sebuah nubuatan tentang Roh Kudus itu seperti sungai, ya. Jadi sungai itu berbicara tentang sumber. Artinya begini, ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ketika kita dengan serius memperhatikan hukum-hukum Tuhan, maka shalom itu, damai sejahtera itu akan menjadi sungai yang tidak pernah kering. Akan menjadi sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan, sumber kebaikan, sumber keselamatan yang tidak pernah habis. Akan terus ada, terus ada, terus ada. Itu luar biasa, saudara. Sebenarnya mari anak-anak Tuhan belajar serius memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah bohong dengan janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Ketika kita tidak memperhatikan perintah Tuhan,
Nah, di sanalah konsekuensi yang akan kita terima. Tetapi itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan akan tetap mengasihi kita. Haleluya. Kalau kita mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang buruk dalam hidup kita, sekali lagi itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Itu malah bentuk kasih Allah dalam bentuk yang lain. Untuk mengingatkan kita supaya kita kembali memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Yang berikut saudara adalah dikatakan begini di ayat yang ke-18. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaan saudara itu di dalam bahasa Ibrani dia pakai kata sedekah, gitu ya. Itu berbicara tentang kebahagiaan, kemujuran atau keberuntungan ya, kebenaran, kemakmuran yang akan terus menerus ada dalam hidup kita. Ada kalanya kan contoh keberuntungan. Ada kalanya kita keberuntungan ini, saya dulu pernah sampaikan bahwa begini, orang yang berhasil itu sebenarnya akumulasi dari sejumlah keberuntungan dalam hidupnya. Karena kalau mau bilang kerja keras, banyak pemulung-pemulung kerja keras, banyak. Tetapi apakah mereka sukses? Ya, kalau ukuran sukses yang sesungguhnya sebenarnya mereka tidak sukses. Karena hele rumah nyanda punya. Walaupun ada walaupun ada pemulung-pemulung yang akhirnya beralih profesi menjadi pengepul. Sudah tahu pengepul ya? Yang dulu soalnya saya punya teman pengepul. Dulunya dia pemulung. Dia juga seorang Kristen, ya, orang Batak. Ya, di sini ada orang Batak. Bapak Daniel, Bapak itu orang Batak. Nah, ini teman saya ini, dia tadinya pemulung. Jadi waktu dia datang dari Medan, dia tidak punya apa-apa. Saya juga heran itu orang-orang Batak itu nekat mereka ya. Dia kasih tinggal orang tua, kasih tinggal semuanya, warisan kasih tinggal, dia datang di Jakarta. Ngadu nasib namanya. Dia bilang, saya ngadu nasib saja. Nggak tahu mau jadi apa, terserah. Tapi dia orang Kristen ya, dia HKBP, Huria Kristen Batak. Kemudian saudara dia adalah anak Tuhan yang setia ya. Walaupun mereka gerejanya berbeda dengan kita, alirannya mereka seperti kalau di sini itu Germita. HKBP itu sama dengan Germita. Tapi agak berbeda juga karena mereka suka pegang adat istiadat. Tetapi dia karena sudah jauh dari orang tua, dia cari Tuhan itu sungguh-sungguh. Nah itu, makanya itu kesungguhan itu penting sekali sudah. Tidak peduli engkau gereja mana. Kalau engkau sungguh-sungguh Tuhan pasti menolong. Jadi walaupun engkau GPD Sebaot, kalau tidak sungguh-sungguh sudah hidupmu susah. Harus sungguh-sungguh. Ini orang ini, teman saya ini, sungguh-sungguh dia cari Tuhan, ibadah, sambil mulung sudah. Jadi dia ke gereja itu awalnya dia cuma mau masuk gereja, tetapi ketika dia masuk gereja ternyata banyak barang-barang yang bisa dipulung ya. Di tempat sampah begini ya. Ada botol-botol, ada kertas-kertas, ada segala macam diambil. Sampai tisu bekas dia bawa. Saya juga bingung kalau di Jakarta itu dibuat apa, saya nggak ngerti. Karena saya tidak terjun ke sana. Diambil semua. Jadi dia ke gereja, tadinya cuma mau masuk gereja. Akhirnya double, sambil mulung. Dan ketika dia mulai mulung, Tuhan memberkati dia. Akhirnya dia kan punya banyak teman-teman pemulung sudah ya. Serta sudah punya banyak teman pemulung, dia punya uang, dia beli barang-barang teman-temannya. Jadi barang temannya dia beli. Mereka tinggal di sebuah tanah kosong, lahan kosong sudah. Dan mereka dirikan rumah-rumah darurat situ. Dia mulai kumpul situ. Teman-temannya semua pada tahu. Oh ini teman kita ini sudah membeli. Akhirnya dia tidak mulung lagi dia. Dia sudah sibuk untuk kumpul teman-teman hasil pulungan teman-temannya. Dan dia bawa ke pengepul.
Dan akhirnya saudara, ketika ketemu dengan saya, dia sudah berhasil. Dia sudah punya rumah, sudah punya tanah yang besar, dan dia sudah sukses lah. Ada juga pemulung yang seperti itu, yang akhirnya berhasil, sukses. Tetapi saudara, pemulung yang satu ini itu berbeda dengan pemulung yang lain. Pemulung yang satu ini suka memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Oh, dia setia beribadah. Itu sebabnya jadi pemulung sukses. Sementara pemulung lain sampai punya anak, punya cucu, ya hidup pemulung saudara. Tidak bisa berhasil. Karena mereka hidup seperti kebanyakan orang. Tidak memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Nah saudara, jadi sekali lagi, sedekah ini, atau di dalam terjemahan, di dalam bahasa, di Alkitab disebut dengan kebahagiaan, itu bukan hanya berbicara tentang perasaan. Perasaan yang bahagia. Perasaan yang senang, bukan sudah. Tetapi berbicara juga tentang hal-hal yang akan membuat orang punya perasaan bahagia. Jadi kalau saudara itu artinya begini, ketika kita benar-benar memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka kebahagiaan itu akan menjadi kebahagiaan yang kita peroleh itu akan menjadi sumber-sumber kebahagiaan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus dalam hidup kita. Tadi saya singgung sedikit tentang kemujuran, contoh. Mujur, keberuntungan ya. Kalau orang Cina bilang hoki. Hoki itu sudah. Kita perlu terus-menerus hoki. Keberuntungan itu perlu terus-menerus. Kalau kita beruntung 1 kali dan soe 5 kali, nggak bisa sukses, nggak bisa. Tetapi kalau kita soe 1 kali dan beruntung 5 kali, itu baru bisa sukses. Ya, karena sekali lagi kerja keras belum tentu bisa membuat seorang berhasil. Engkau banting tulang, kerja keras, belum tentu berhasil. Belum tentu. Banyak orang kerja keras tidak sukses. Tidak sukses. Apalagi malas, ya sejauh itu. Sedangkan orang rajin susah mau sukses, apalagi orang malas. Tetapi rajin tidak menjamin. Kita perlu yang namanya keberuntungan. Orang Cina bilang perlu hoki ketika berusaha. Biar engkau buka toko. Saya pernah ketemu dengan teman saya, orang Kalimantan, Chinese sudah ya, orang kalau Kalimantan itu memang Cina-Cina asli dorang. Walaupun mereka selama di Indonesia, tetapi mereka tidak ada kawin campur, memang Cina semua. Kok saya punya teman satu orang, teman kaum pria dulu di Bekasi. Kok dia cerita begini sama saya, bilang saya punya adik laki-laki. Mereka kakak beradik 7, laki-laki semua. Dan adik yang paling bungsu, itu yang gagal pada orang 6 bersaudara. Orang 6 kakak adik. Itu yang bungsu itu gagal. Kong kita bilang begini pada dia, kamu kan sesukses-sukses, kamu 6 orang. Masanya nak mau bantu kamu adik itu? Kong dia jawab begini, bukan cuma 1 kali tuh ada bantu. Sampai hari ini bantu terus. So kasih modal, beli toko, modal habis toko dia jual. Gagal terus. Kita bilang, "Kenapa sok?" Dia bilang, "Nyada ada hoki dia." Nyada ada hoki kata. Kalau saya tidak salah, 3 toko dorong ada beli. For ini dompet ada ini. Beli di daerah Tangerang pertama, baru di Bekasi, 2 kali di Bekasi. Jadi di Tangerang dia beli, bangkrut, dia jual di toko. Dorang ganti lagi. Beli di Bekasi sampai 2. So jual semua waktu orang 2 bercerita itu sudah. So nyada ada. Jadi dorang terpaksa dong kakak adik turun berunding begini. Kasih makan Jo. Jadi so nyada kasih usaha. Karena dorang pikir kesimpulan nyada ada hoki. Setiap buka usaha gagal. Soe sudah ya, saudara tahu soe? Soe.
orang tipu lah, ya. Beli harga sekian, turun harga, rugi. Karena dia sekali jual beras di Bekasi. Ini kisahnya. Kenapa dia tasoe? Jadi waktu dia buka toko, saking semangatnya saudara, modal semua yang dia dapat dari kakak-kakaknya itu, dia beli beras semua, dia borong. Dia pergi di daerah Kerawang, dia beli itu beras. Padahal waktu itu ada panen, tetapi panen sedikit-sedikit ya. Sedikit. Jadi harga beras agak tinggi sudah. Dia beli semua beras, dia borong. Karena dia pikir ini harga beras tinggi tuh, dia borong. Dia mulai jual. Baru tahu 10% tak jual, panen raya di Kerawang. Di Cianjur, panen raya. Wah, beras langsung turun harga. Dia terpaksa jual di bawah modal sudah. Karena sudah orang mau beli. Di tetangga-tetangga semua jual harga murah. Terpaksa dia soy. Dia putar lagi. Kalau saya tidak salah dia beli sarang burung walet. Dia beli sarang burung walet. Sama begitu kejadiannya. Beli harga tinggi, jual murah. Akhirnya bangkrut sudah. Itu DP nama soe sudah. Makanya DP kakak bilang nyandak hoki dia. Kasih makan jo. Jadi kurang kasih doi makan setiap hari. So nyandak kasih bisnis. Karena nyandak hoki. Saudara lihat pentingnya keberuntungan. Kalau seseorang tidak ada keberuntungan dalam hidupnya, tidak ada kemujuran, nyandak ada hoki orang Cina bilang, biar lagi mau banting tulang, nyandak bisa berhasil, nyandak bisa sukses. Nah, firman Allah yang sudah kita bacakan tadi, itu hoki itu yang saya tadi bilang, dalam bahasa Ibrani bilang sedaka itu, sedaka. Itu antara lain itu hoki. Kalau dalam bahasa Cina. Keberuntungan. Itu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau orang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Artinya mujur terus. Buka sana, mujur. Buka sini, mujur. Buka sini, mujur. Bikin apa saja, mujur. Hoki terus. Itu yang disebut dengan kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Itu sebabnya memperhatikan perintah Tuhan itu sangat penting. Supaya jangan kita di sini mujur, di sana soe. Sini mujur, sini soe. Akhirnya balance. Haleluya. Kita perlu kebahagiaan dari Tuhan. Memperhatikan perintah-perintah Tuhan itu sangat penting bagi anak-anak Tuhan supaya ada keberuntungan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya, ini luar biasa sudah. Itu yang kita bilang, orang anak-anak Tuhan ini mujur sekali. Kenapa? Di rahasia Tuhan kasih tahu lewat firman. Coba orang rondunya, apakah dorang tahu? Yang tahu dorang. Siapa mau ajar pada orang? Kurang feeling dorang itu baru usaha kong sampai kurang feeling. Tetapi anak-anak Tuhan kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Dia memberikan firman-Nya, mengajarkan kita bagaimana rahasia mengatasi hukum alam ini. Karena sekali lagi di alam ini ada hukum yang Tuhan taruh. Semua bergerak teratur sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Tidak ada yang tumpang tindih. Itu hukum di dunia ini. Termasuk matahari terbit di pagi hari, jam berapa terbenam, itu diatur oleh hukum Tuhan. Nyanda pernah mau salah, tiba-tiba matahari timbul dari sana. Jam 9. Wih, ya matahari sudah jam 9 dari sana. Nyanda pernah begitu sudah. Kenapa? Tuhan mengatur dengan hukumnya alam ini. Termasuk keberuntungan, termasuk kebahagiaan, termasuk damai sejahtera. Diatur oleh Tuhan dengan hukumnya. Dan itu diberitahu oleh Tuhan kepada kita umat Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Lewat firman Allah. Haleluya. Istilahnya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Dan pagi hari ini saya percaya kita sudah mendengarkan firman Allah. Mari jadilah pribadi yang selalu memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Haleluya.
Karena ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka kata firman Allah, damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Coba saudara lihat itu gelombang laut. Nah ini Ko Daniel di rumah di pinggir pantai, pastinya pernah sepi dari gelombang laut. Terus ada setiap detik babunyi, bro, itu gelombang laut. Oh, saudara bayangkan kalau kebahagiaanmu atau semua yang membuat engkau bahagia itu datang seperti gelombang itu yang tidak pernah berhenti nyerah, sepi itu orang, saudara. Mendengarkan keberuntungan, kemujuran, kemakmuran yang Tuhan berikan dalam hidup kita terus menerus seumur hidup kita. Bahkan kalau kita baca di ayatnya yang ke-19, itu sampai ke anak cucu kita. Tidak stop di kita. Anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, generasi penerus kita, mereka akan mengalami hal yang sama. Itu sebabnya menjadi pribadi yang suka memperhatikan perintah-perintah Tuhan itu sangat penting. Haleluya. Nah sekarang pertanyaannya, memperhatikan perintah-perintah Tuhan itu bagaimana? Apa yang harus kita perhatikan? Nah di dalam Alkitab, saudara, memperhatikan di dalam Yesaya 48 tadi ayat 18, memperhatikan itu di dalam bahasa Ibrani dia pakai kata kasab. Kasab itu mengandung arti itu menaati. Jadi memperhatikan dan mentaati. Bukan cuma memperhatikan mau cari tahu, jadi pengetahuan, bukan tuh. Tetapi menaatinya, melakukannya. Itu memperhatikan. Jadi jangan cuma orang mau belajar, oh iya perintah Tuhan, oh iya ya, mantap. Bukan cuma sampai situ. Tetapi yang dimaksud adalah memperhatikan dan menaati. Itu kasab dalam bahasa Ibrani. Memperhatikan dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Jadi kita harus taat. Karena memang sudah seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa Tuhan ketika menciptakan manusia, dia sebenarnya punya rencana untuk membuat kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan tugas itu diberikan kepada Adam. Nah ketika Adam mendapat tugas untuk memelihara bumi, menguasai bumi ini, sudah Tuhan dites, Adam dites oleh Tuhan. Cuman satu hal yang dites oleh Tuhan, yaitu ketaatan. Apakah Adam ini taat sama Tuhan atau tidak? Dan kita tahu bersama, Adam tidak taat. Itu sebabnya dia gagal untuk menguasai bumi. Adam tidak taat. Ketika Tuhan bilang, Adam, semua ini ngana boleh makan. Tetapi buah pohon yang di tengah itu, pengetahuan baik dan jahat, jangan engkau makan. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan pengen ngetes ketaatan. Jadi kita jangan lupa bahwa Tuhan juga suka tes pada orang semua. Apakah kita taat atau tidak? Ketaatan itu sangat penting. Tuhan butuh ketaatan kita. Dan Tuhan di akhir zaman, kata firman Allah, Tuhan akan memulihkan. Jadi begini saudara ya, ketika Tuhan mempercayakan Adam untuk menguasai dunia, menjadi berkat bagi bumi ini, Adam itu gagal. Ya, Adam itu gagal. Kemudian Tuhan memilih Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel, untuk menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa, bagi dunia. Tetapi bangsa Israel juga tidak taat. Mereka memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel juga gagal. Ketika Yesus datang di dunia ini, Yesus juga akan menegakkan kerajaan Allah. Dan Yesus adalah pribadi yang taat. Bahkan kata firman Allah, dia taat sampai mati. Itu Yesus. Itu sebabnya semua yang percaya kepada Yesus akan terhisap di dalam warga kerajaan surga. Karena Yesus sudah taat. Dan Tuhan mau kita semua yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus, yang sudah ditebus oleh darah Yesus,
Tuhan punya kerinduan. Karena kita ini sudah punya DNA Yesus Kristus. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang taat pada firman Allah. Kenapa? Karena di akhir zaman Tuhan akan memulihkan kerajaannya. Itu yang saya sudah sampaikan dari Jumat. Bahwa nanti ada satu ketika. Ada yang namanya 1000 tahun damai. Itu adalah kerajaan Allah di muka bumi. Selama 1000 tahun damai. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa kita anak-anak Tuhan di akhir zaman. Akan turut memerintah bersama Yesus. Di kerajaan 1000 tahun damai. Dan itu akan terjadi kenapa? Karena Yesus sudah taat sampai mati di kayu salib. Untuk menebus kita. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Dan supaya kita menjadi orang-orang yang taat. Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Untuk menguatkan kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang taat pada firman Allah. Itu sebabnya mari kita membuka hati. Terima Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menolong kita. Dan memampukan kita. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada firman Allah. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi Tuhan mau keputusan kita. Sekali lagi engkau jangan lupa. Kita punya yang namanya free will. Kehendak bebas. Keputusan ada di tangan kita. Bukan di tangan Tuhan. Keputusan ada di tangan kita. Ketika kita memutuskan untuk memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk taat kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan memegang tangan kita. Menuntun kita. Menjadi orang-orang yang benar-benar taat kepada firman Allah. Dan itulah orang-orang yang taatlah. Yang sementara dipersiapkan oleh Tuhan. Untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Ketika kerajaan 1000 tahun damai. Itu akan berlangsung di bumi. Haleluya. Soalnya mari anak-anak Tuhan. Saya tidak akan berbicara lebih panjang lagi. Tetapi lewat firman Allah ini saya rindu kita semua mengerti akan kasih Tuhan yang besar. Dia sangat mengasihi kita. Ketika kita juga mengalami hal-hal ujian, cobaan. Itu bukan berarti dia tidak mengasihi kita lagi. Tidak. Dia mengasihi engkau. Dia sementara menunggu engkau untuk berbalik kepadanya. Menjadi pribadi yang taat pada firman Allah. Karena dia sudah menyiapkan berkat-berkat yang besar. Oh, damai sejahtera dan kebahagiaan yang tidak akan pernah habis. Yang sudah disiapkan oleh Allah. Untuk kita semua yang taat pada perintah-perintahnya. Puji Tuhan.